Bahkan warga rela mengumpulkan uang secara patungan agar keluarga tersebut mencari kontrakan di luar lingkungan itu. Saya cuma minta kepada seluruh masyarakat nggak usah belain tuh bocah. Karena kenapa? Itu bocah hidupnya udah salah kaprah dari dia lahir. Kenapa gue bilang salah kaprah? Karena dia sendiri hidup di tanah milik negara tanpa bayar uang sepeser pun. Mulai dari hari ini tolong jangan dibela lagi anak kecil yang salah. Normalisasikan bahwa ketika anak itu salah, ya salah. Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya enggak terlalu, soalnya kan. Ya bukan kenapa-napa, gue sih malah makin curiga. Jangan-jangan nih anak kagak dibedong kali waktu oroknya. Atau jangan-jangan kekencengan bedongannya. Jadi lain gitu. Iya. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengusir satu keluarga yang diduga ada salah satu anaknya yang seringkali membuat kegaduhan. Bahkan warga rela mengumpulkan uang secara patungan agar keluarga tersebut mencari kontrakan di luar lingkungan itu. Salah seorang warga, Nik mengatakan, warga berinisiatif memberikan biaya secara patungan untuk satu keluarga yang terpaksa harus diusir. Ia menjelaskan satu keluarga itu terpaksa diusir. Captionnya teman-temannya, wanita yang protes wisuda SMA dihapuskan, pernah jadi talent pinjol dan acara TV. Yang mana? Ya benar. Tapi yang mana tadi? Ya. Oke, kamu nama siapa? Lady. Hah? Lady. Oke. Lady, wanita imut ini berharap menemukan jodoh seorang pria yang Kok beda namanya teman-temannya? Di sini Lady, padahal kita tahu ini kan aura cinta. dan peka terhadap dirinya. Siapa? Emil. Oke. Nama lo siapa? Nama gue Prio. Lo? Raul ya? Oke. Silakan. Aku boleh minta 3 kandidat Ini mah dari fiksi podium aura cewek cinta nggak? teman-teman. Yang merasa diri cewek dulu ya? Suaranya ada. Kalimat yang menggilir opini. Menggiring. Oh ya, menggilir. Menggilir opini. Menggilir opini apaan? Kayak gimana, macam mana? Jujur li, gue mah kagak paham. Kalau menggiring opini gue paham nih. Tapi kalau menggilir opini, gue bingung. Serius, kagak paham. Ngomong aja masih belepotan. Menggiring opini, apaan tuh? Ya bukan kenapa-napa, gue sih malah makin curiga. Jangan-jangan nih anak kagak dibedong kali waktu oroknya. Atau jangan-jangan kekencengan bedongannya. Jadi lain gitu. Iya. Kalau buat teman-teman sih mungkin ada yang bangga, ada yang nggak juga ya. Soalnya dari anak-anak mungkin yang seusia aku, mungkin baru ada aku kali ya, mungkin ya, baru ada aku yang berani speak up, apalagi debat dengan beliau yang punya jabatan tinggi. Sebenarnya ya takut ya, emang sebenarnya gimana ya, bocahnya kan emang kalau ngomong suka nggak terkontrol ya, bener kan, efeknya kesininya ya bikin nggak nyaman juga ya, karena dihujat banyak netizen jadinya ya ngedon juga, ngedon di nggak enak di keluarga ya, berefek semua. Jadi kayak kehidupan kita nggak kayak kemarin, bikin nggak nyaman, jadi pikiran juga nggak tenang. Assalamualaikum, sampurasun. Perkenalkan ya Abdi, warga Jawa Barat, manhukur ngelingannya kasadayana, warga Jawa Baratnya. Sanes Abdi tenarima kebijakan Kang Dedi bagus, bener-bener angkat jempol. Tapi dibalik eta tetap ngarang jalannya kekurangannya. Nah, Abdi menjelaskan dan memberitahukan ya, seperti apa sih Kang Dedi sebenarnya ya. Ini mah pengalaman Abdi wehnya, Abdi bade caritakeun ti awalnya. Kanggo netizen terserangkin komenannya. Abdi tahun 2018 pernah ngadukeun masalah Gunung Abdi. Sanes Gunung Abdi si gunung yang terletak di Desa Galuga, RT 1 R1 Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Abdi pernah ngadu waktu itu Kang Dedi teh tetap masih jadi youtubernya, tapi mana ngejabat jadi anggota DPRI. Nah, Abdi teh ke pasawahan, direspon alhamdulillah, malah Abdi emut kene waktu itu di pasihan acis dina amplok anu koneng teh Golkarnya, terang Abdi nyimpenna hilap lamun dipelihara ayahnya. Nah, Abdi teh dipoto piara ajudana, Bu, minta dipoto kata Pak Dedi, ya dipoto ya Abdi. Nanti juga Bu katanya Pak Dedi menuju lokasi. Untuk yang pertama, netizen yang pro kepada anak bocah yang merasa dirinya sangat benar.
Di tengah polemik antara bocah ini menuntut keadilan ya, karena memang dia tempat tinggalnya digusur oleh Bapak Gubernur kita. Kenapa digusur? Karena memang dia tinggal di tanah milik negara tanpa bayar selama bertahun-tahun. Namun ada netizen yang berpendapat bahwa anak ini sangat kritis sekali, anak ini sangat pintar sekali, bahkan berani untuk bisa memperdebatkan ya segala sesuatunya itu di depan Bapak Gubernur kita. Dan netizen yang kedua, ini adalah netizen-netizen yang sangat setuju bagaimana tata cara Bapak Gubernur kita dalam menghandle masalah yang sedang terjadi di lingkungan situ, ya kan? Sebagai netizen yang berbahaya, sebagai netizen yang berbahaya, saya cuma minta kepada seluruh masyarakat nggak usah belain tuh bocah. Karena kenapa? Itu bocah hidupnya udah salah kaprah dari dia lahir. Kenapa gue bilang salah kaprah? Karena dia sendiri hidup di tanah milik negara tanpa bayar uang sepeser pun. Berarti tandanya dia tidak membayar PBB, bukan? Sedangkan masyarakat kita yang lain itu membayar PBB setiap tahun, lalu membayar pajak INA itu untuk bisa tinggal setiap tahun. Lalu mereka semua pengen minta dapat jatah 10 juta rupiah. Enak banget hidupnya. Mulai dari hari ini tolong jangan dibela lagi anak kecil yang salah. Normalisasikan bahwa ketika anak itu salah, ya salah. Anak itu benar, ya dipuji, diapresiasi. Ya. Terus kurangi kata-kata namanya juga anak-anak. Nggak mungkin itu namanya anak-anak kalau misalnya bisa menggiring sebuah opini publik yang sangat berbahaya bagi kita semua di kemudian hari serta masa depan anak itu sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ibu pilih, ibu aja rumah aja nggak. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju. Ya kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu membebani gitu. Oke, sekarang ibu pilih, ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke, kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari mertua. Bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya bukan miskin. Ya, lu kan miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya? Iya, masih nyicil sih, baru ngambil juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya? Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. saya ngaku. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya bukan kebijakan saya, itu kebijakan Bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik, Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Nah, kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Iya. Kita beri bantuan untuk kontrak rumah 10 juta. Minimal selama setahun bisa kontrak, ya. Ya. Mau terima nggak? Mbak Aura mau terima nggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Memerlukan nggak? Ya kalau nggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu nggak? Mewakili, iya sih Pak. Mewakili gimana? Mewakili semua. Enggak, Mbak Auranya perlu nggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta kerohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Kita merantau dari Jawa untuk mencari rezeki yang lebih baik. Kebetulan orang tua kami menyediakan tanah di situ. Dalam arti orang tua Bapak menyediakan tanah di sana. Ya, jadi dia beli tanah untuk kita tempatin. Tapi kan tanah negara Pak, kayak gimana cara belinya Pak? Itu sudah bentuk rumah. Oh, ya. Oke. Yang dibeli rumahnya, ya, tapi nggak ada surat? Ada pada waktu itu cuma surat semacam dari pengairan. Ya. Oke. Bukan surat hak milik rumah atau surat tanah, nggak ada ya Pak ya? Bukan. Tapi Bapak tahu itu bahwa tanah itu tanah pemerintah? Tahu. Tahu tanah pemerintah? Ya, tahu. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu
tapi yang dibahas malah hal lain. Dan di situ jawaban saya semua benar-benar spontan. Terkait dengan Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun, Bekasi sana, yang viral terkait dengan pembongkaran dan juga isu terkait dengan perpisahan. Saya sih merespon positif ya. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya, ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Nah, tetapi apa yang kita temui sekarang, Aura Cinta sekarang sedang dibully habis-habisan di media sosial. Konten-konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan juga kekerasan verbal terhadap Aura Cinta. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Ya. Mereka kan hanya menguntungkan untuk dirinya supaya postingannya ini viral, mendapatkan keuntungan dari AdSense apa segala macam di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Tapi ini akan merusak mentalnya Aura Cinta itu dan anak-anak muda yang lain yang ingin kritis. Dalam Perda nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak, di sana ada diatur di pasal 6 hak-hak anak ya, yang meliputi nih ya, mereka mendapatkan hak dan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, keamanan, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Nah, apa yang terjadi saat ini? Sudah ada eksploitasi terkait dengan kemiskinan dan juga ada kekerasan. Maka di perda ini siapapun yang mengetahui ya ada perlakuan seperti itu, maka kalau mereka yang tidak memberitahukan, mereka akan diancam penjara 3 bulan dan denda 50 juta. Tapi saya yakin ada pidana-pidana lainnya yang diatur oleh undang-undang. Nah, sehingga PDI Perjuangan sedang melakukan kajian hukum untuk kita dampingi Aura Cinta tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Dan kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah, tobat, dosa Anda. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.